Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggar Octavian Prayogi dari Unipar Prodi PLB, akan menyelesaikan mengerjakan tugas video dari dosen pengampu Bu Sugihartati SPD MPD. NIM saya 241F10052. Sejarah perkembangan ketunalarasan melalui beberapa tahap penting. Berikut adalah ringkasan singkatnya. Pada awal abad 20. Pada awal abad ke-20, anak-anak dengan gangguan emosional dan perilaku sering dianggap sebagai anak yang nakal atau sulit diatur. Pendidikan khusus untuk anak ini belum berkembang secara signifikan. Pada akhir abad ke-20 terjadi peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan khusus dan layanan bantuan untuk anak-anak dengan gangguan emosional dan perilaku para ahli seperti Kaufman dan Asori mulai mengembangkan definisi dan klasifikasi yang lebih spesifik anak tunalaras. Pada era modern ini terdapat peningkatan dalam pendekatan terapeutik dan pendidikan untuk anak tunalaras, terapi emosional, program bina pribadi dan sosial, serta pendidikan berbasis kebutuhan individual menjadi sebagian penting dari penanganan anak tunalaras. Keempat, pengaruh global mempengaruhi dari berbagai negara seperti Eropa, Amerika, dan Indonesia juga berkontribusi pada perkembangan konsep dan penanganan ketunalarasan. Setiap negara memiliki pendekatan dan definisi yang mungkin berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu anak-anak tersebut beradaptasi dengan lingkungan mereka. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana pemahaman dan penanganan anak tunalaras telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan fokus yang semakin besar pada pendidikan dan dukungan yang komprehensif. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan dengan yang lain, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi kepada orang lain serta kelompok di sekitar atau manusia di sekitarnya, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Anak tunalaras terkadang-kadang tingkah laku tidak mencerminkan kedewasaan, ya seperti anak kecil, dan suka menarik diri dari lingkungan sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dan bahkan kadang merugikan di segi pendidikannya.
Anak tunalaras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Dan ada juga beberapa karakteristik dari anak tunalaras. Satu, kesulitan mengontrol emosi. Anak tunalaras seringkali kesulitan mengontrol atau mengatur reaksi emosional mereka terhadap situasi tertentu. Mereka mungkin mudah marah, stres, atau cemas tanpa dapat mengelola emosi tersebut dengan baik. 2. Sulit memahami perasaan orang lain. Anak tunalaras sulit menempatkan diri dalam posisi orang lain atau memahami perasaan mereka bisa menjadi hal yang menantang bagi anak tunalaras. Ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam berempati atau memikirkan kondisi temannya sendiri. 3. Kesulitan berinteraksi sosial. Anak tunalaras sulit untuk berinteraksi sosial yang dengan lancar. Seringkali menjadi masalah bagi anak tunalaras. Mereka mungkin kurang inisiatif atau kebingungan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain, seperti mempunyai pacar ataupun sahabat, seperti itu. 4. Rentan mengalami ketegangan atau kecemasan. Jadi anak tunalaras cenderung lebih rentan terhadap tekanan atau kecemasan yang mungkin timbul dari situasi sehari-hari. Ini bisa berdampak pada kehidupan mental dan emosional mereka. 5. Tidak sensitif terhadap isyarat sosial ataupun ekspresi wajah. Kesulitan dalam menangkap isyarat sosial atau bereaksi terhadap ekspresi wajah orang lain adalah karakteristik umum pada anak tunalaras. Dan yang ke-6, tidak dapat mengikuti aturan sosial dengan baik. Mereka mungkin kesulitan memahami dan mengikuti aturan sosial yang berlaku dalam berbagai situasi, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam lingkungan sosial dan lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya. Dan ke-7, kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan. Anak tunalaras mungkin menunjukkan resistensi atau kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan, baik dalam rutinitas maupun lingkungan baru. Ya, lingkungan baru mungkin dengan keluarga, ya gimana lah. Nomor 8, minimnya respon terhadap perhatian atau interaksi sosial. Mereka mungkin kurang responsif terhadap usaha orang lain dalam berinteraksi atau memberikan perhatian, yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial mereka. Ya, bisa kualitas mereka dengan keluarga, dengan teman, sahabat, dengan kerabat pun juga bisa. Terima kasih, saya Anggar Octavian Prayogi dari Unipar Prodi PLB, NIM 241F10052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.